آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير وافتح لنا فتوح العارفين ونشر علينا خزائن رحمتك وأنفض علينا من بركاتك ونفحاتك يا أكرم الأكرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua dari bab mujahadah. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi. Allah berfirman, apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat darinya sedepak. Apabila hambaku itu datang kepadaku dengan jalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya di dalam menekuni ibadah ataupun amal soleh untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang melakukan kebaikan tetapi tidak bermakna mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mendekatkan dirinya kepada manusia. Ada juga orang melakukan ibadah bukannya dia mendekatkan diri, maksud tujuannya kepada Allah, tetapi kepada manusia. Ini yang kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ketaatan ataupun amal soleh yang betul-betul niatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan di sini kalau setiap orang itu berbeda di dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ini hanya sekedar gambaran, ini adalah kinayah. Bukan secara hakikat yang sebenarnya. Bila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, itu artinya sekalipun kita beribadah dengan ibadah yang sederhana, sedikit ataupun kecil, maka itu adalah ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Asal betul-betul taqarrub ilallah niatnya. Jadi maksud kalau kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dengan ibadah yang kecil diumpamakan di sini adalah sejengkal, karena kalau kita lihat perbandingan ukuran
antara yang disebutkan di sini sejengkal, sehasta, kemudian sedepa. Sejengkal itu sekilan lah. Nah, kemudian sehasta itu mana? Dari ujung jari ini sampai ke siku sekitar ya 50 sentian lah kira-kira begitu. Adapun sedepa ya dari ujung ke ujung ini sedepa. Nah, kita lihat perbandingannya. Ukuran itu menunjukkan kepada bentuk perumpamaan amal yang kecil, yang menengah, yang besar, seperti itu. Jadi Allah menyampaikan semuanya akan mendatangkan keuntungan-keuntungan, tapi keuntungannya tetap saja berbeda. Yang semakin besar ketaatannya, maka akan semakin besar juga pahalanya. Jadi maksud kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, ketaatan, ataupun amal soleh sejengkal, maka Allah akan mendatangkan kepada orang itu pahala. Ya, dalam arti Allah datang mendatanginya itu adalah mendatangkan pahala kepada orang itu atau ganjaran, melipat gandakannya diumpamakan sama seperti kalau jengkal kan pahalanya dengan sehasta. Begitu pula semakin meningkat ketaatan itu tidak hanya sekedar sejengkal tetapi sehasta, maka Allah pun akan memberikan pahala sesuai dengan kesungguh-sungguhannya itu dengan yang lebih besar lagi. Jadi jamaah sunnatillah, ini adalah satu gambaran yang diberikan kepada kita tentang kesungguh-sungguhan di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu diharapkan kita memiliki gairah yang tinggi, ya, atau tamak di dalam kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermujahadah, dengan kesungguh-sungguhan di dalam melakukan ibadah, ketaatan ataupun kebaikan-kebaikan dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemberitahuan ini ya ingin juga menyampaikan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa dekat dengannya dengan memberikan penghormatan, yaitu berupa ganjaran bagi setiap orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba itu datang kepada aku, kata Allah, dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jadi penyambutan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan yang diberikannya itu memberikan ada satu rasa bahagia dalam diri kita. Ya. Tapi ini maknanya bukan dalam arti berjalan yang biasa kita pakai dalam berbahasa atau berlari menggunakan kaki, tidaklah. Ini juga sekali lagi alhamdulillah hanyalah merupakan satu gambaran pendekatan untuk menjelaskan tentang usaha. Ya, tentang usaha, besarnya usaha. Jadi sekalipun kita usahanya seperti orang berusaha dengan cara berjalan biasa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut usaha itu dengan sambutan yang begitu, kalau kita sebut sambutannya hangat sekali lah begitu. Ya, penuh kebahagiaan, penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diharapkan dengan apa yang disampaikan itu kita bisa merasakan betapa bahagianya kita ketika beribadah, merasa bahagia ketika beribadah, merasa senang hati ketika kita dapat melakukan kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita tidak hanya semata-mata mengetahui artinya, tetapi juga meresapi bahasanya itu. Karena jamaah sunnatillah, kalau ada perumpamaan-perumpamaan di dalam berbahasa,
itu tujuannya adalah untuk memberikan penekanan rasa di dalamnya. Jadi untuk memberikan penekanan rasa di dalamnya sehingga digunakanlah kata-kata kiasan itu dalam membahasakannya. Itu umum di dalam berbahasa. Seperti di dalam salah satu yang sering diajarkan dalam ilmu balaghah itu, contohnya huwa kal asadi fis syaja'ati. Dia itu bagaikan singa beraninya. Nah, si pembicara ini ingin menggambarkan keberanian yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka untuk memberikan kesan luar biasanya itu, maka diserupakanlah orang itu dengan singa. Karena siapapun tahu ketika ada di kepalanya itu bayangan singa itu binatang yang sangat luar biasa. Jadi seolah-olah si pembicara itu tidak bisa menggunakan kata-kata yang langsung untuk menggambarkan kehebatan orang itu, sehingga dia mengambil kiasan dengan singa itu. Nah, itu jamaah sakullah, kenapa ada kalanya perlu di dalam menyampaikan sesuatu itu menggunakan kiasan. Nah, di sini untuk menggambarkan tentang amal yang bertingkat-tingkat, usaha mulai dari yang terendah sampai kepada usaha yang maksimal, yang sungguh-sungguh, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sesuai dengan usaha masing-masing di dalam memberikan balasan. Maka hendaknya ini mendorong kita untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam kita beramal ataupun beribadah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya tentang mujahadah ini, as-salis an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbumun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua macam nikmat yang banyak sekali di antara manusia itu mengalami kerugian ketika dia memiliki dua nikmat ini, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Waktu luang adalah waktu kosong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita ada sebahagian nikmat yang dianggap dua nikmat ini adalah nikmat yang banyak terlalaikan oleh kita, padahal dua nikmat ini bisa mendatangkan keberuntungan yang sangat besar dalam hidup. Cuma sering banyak terabaikan. Nabi menyebutnya katsirum minan nas. Banyak sekali manusia itu yang menyia-nyiakan dua nikmat ini, padahal dua nikmat ini bila digunakan dengan sebaik-baiknya maka dia akan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Kerugian. Jadi mengumpamakan ataupun menggambarkan kehidupan kita ini dengan untung dan rugi, itu adalah juga cara pendekatan kepada kita bahwa hidup kita ini tidak ubahnya seperti orang berdagang. Ya, orang berdagang itu ada modal yang diusahakannya untuk mendatangkan keuntungan. Tapi kalau modal itu tidak digunakan, sudah pasti dia akan mengalami kesia-siaan ataupun kerugian. Dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita temukan istilah-istilah bahwa hidup ini adalah tidak ubahnya seperti orang berdagang, dan Allah sudah memberikan modal kepada kita. Nah, nikmat itu adalah modal yang Allah berikan bermacam-macam dalam hidup kita ini untuk kita gunakan dengan modal itu, sehingga nanti kita bisa meraih keuntungan-keuntungan dari usaha kita menggunakan modal yang disediakan. Dua modal yang disebutkan di sini adalah modal tubuh sehat. Itu akan menghasilkan keuntungan bila memang modal ini digunakan dengan sebaik-baiknya.
Dan modal besar yang kedua yang Allah berikan disebut dalam hadis ini adalah waktu luang. Waktu luang, waktu kosong. Itu juga adalah modal yang disediakan oleh Allah buat kita supaya kita memanfaatkan waktu kosong itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sehingga disebutlah oleh Rasulullah SAW bahwa dua modal yang sudah tersedia bagi setiap orang yang memilikinya ini seringkali tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sungguh rugi orang yang demikian itu. Ya, maghbunun. Bahkan dalam Quran ada surah namanya surah Taghabun. Nah, surah Taghabun itu menggambarkan kerugian-kerugian yang dilihat orang secara nyata ketika di akhirat. Ada dua tempat di mana orang baru menyadari kalau selama ini dia sudah menyia-nyiakan ya dua modal ini dan modal-modal yang lainnya untuk bisa mendapatkan keberuntungannya. Yaitu yang pertama adalah ketika orang menjelang ajal. Yang kedua adalah ketika di hari kiamat. Nah, baru orang akan merasakan betapa rugi dirinya tidak menggunakan modal-modal yang telah Allah berikan dalam hidupnya. Baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Al-Karim misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Apabila ada salah seorang di antara mereka itu menghadapi ajalnya atau mautnya, maka pada saat itu dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku, berikan kesempatan sebentar saja. Ya, semoga aku bisa menggunakan kesempatan itu untuk melakukan amal soleh. Ya, amal soleh menggantikan waktu-waktu yang sudah kusia-siakan begitu saja sebelum ini. Jadi ada orang berkata seperti itu. Bukan satu dua, banyak. Kenapa dikatakan banyak? Sesuai dengan keterangan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, banyak nanti orang menyesal tapi terlambat menyesalnya, yaitu ketika menghadapi ajal. Ya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ayo orang beriman, belanjakanlah harta kamu itu, bersedekahlah melalui harta aku berikan, kata Allah. Itu adalah perintah untuk kita beramal dengan modal harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat yang datang dari Allah. Sebelum, kata Allah mengingatkan, sebelum nanti maut menjemput kamu. Nah, sehingga ada orang nanti ketika ajal itu sudah dekat, baru dia berkata, la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah tunda ajal ini sebentar saja. Fa'asaddaqa, saya berjanji bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, dan ulun berjanji pasti akan melakukan kesalehan-kesalehan. Fa'asaddaqa. Kapan ini dikatakan oleh manusia? Ketika ajal sudah di hadapan matanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya sudah pasti inilah yaumut taghabun. Pada hari kiamat nanti penyesalan itu akan dihadapi manusia. Maka Nabi mengingatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, selagi dua modal utama ini atau dua nikmat yang besar ini tersedia dan ada kita miliki, maka mari kita manfaatkan untuk meraih keuntungan. Tentu yang dimaksud keuntungan di situ adalah keuntungan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Di dalam ini selain kematian itu yang akan menimbulkan penyesalan, sebelum itu ada juga jam sekolah penyesalan yang mungkin bisa dirasakan oleh sebagian orang, atau mungkin orang tidak menyadarinya sehingga dia tidak merasa menyesal.
yaitu ketika sakit. Kita bicara soal sehat sebagai satu modal, maka modal itu tidak bisa berfungsi pada saat kita sakit. Maka dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan wasihhataka qabla saqamika. Raihlah keuntungan itu, kata Rasulullah, ketika kamu sehat, jangan sampai nanti kamu sakit. Kalau sudah sakit, kamu tidak akan bisa mencari keuntungan-keuntungan itu dalam hidup. Wasihhataka qabla saqamika. Sehat di sini tentu saja sehat tubuh, tetapi juga harus didukung dengan dada yang lapang, hati yang tenang. Sekarang ada orang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya lagi galau lah, kata orang gitu kan, lagi galau. Sehingga ini mempengaruhi tubuhnya untuk bergerak. Maka diperlukan untuk usaha maksimal itu, selain tubuh sehat juga jiwa yang sehat. Ya. Karena jiwa yang sehat ini yang bisa menguatkan tubuh untuk bisa bergerak, berusaha. Jadi kalau ada orang tubuhnya sehat, kenapa tidak mau berusaha? Itu di antara karena faktor mentalnya atau jiwanya yang kurang bagus. Nah, jadi sehat lahir lah begitu kan. Nah, kalau kita memiliki itu, maka jangan ditunda-tunda, ya, sampai sewaktu-waktu kita tidak bisa lagi secara maksimal menggunakan kesehatan yang ada pada tubuh kita. Kita memaklumi bahwa seiring dengan perjalanan usia kita, maka akan semakin berkuranglah tenaga yang bisa kita gunakan di dalam kita melakukan ibadah ataupun amal-amal soleh kita. Nah, itu tentu menyangkut tentang kondisi kesehatan kita yang dari waktu ke waktu akan semakin berkurang. Nah, itu tentu menyangkut tentang kondisi kesehatan kita yang dari waktu ke waktu akan semakin berkurang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi sebelum kesempatan itu habis karena meninggal dunia, ada juga kesempatan itu terlewatan begitu saja, tersia-siakan karena orang sudah harus menghadapi sakit yang dideritanya. Nah, kemudian yang kosong, waktu kosong. Nah, waktu kosong ini maksudnya adalah insyaallah kebutuhan hidup kita terpenuhi. Nah, karena yang membuat kita sibuk di dunia ini apa? Yang pertama adalah karena kita harus tetap bertahan hidup. Untuk bisa bertahan hidup, ya kita bekerja. Ya kan, mengumpulkan penghidupan kita. Nah, sehingga kita banyak memiliki kesibukan di sana sini, itu urusan. Tapi kalau hidup kita dalam keadaan lapang, faragh, kebutuhan hidup, rumah tangga, alhamdulillah terjamin, tersedia. Itu artinya kita dalam keadaan lapang. Kita tidak banyak kegiatan, kita tidak banyak kesibukan yang kita lakukan. Maka jangan lalu membuat kita santai, kita buang-buang begitu saja kesempatan-kesempatan yang ada itu, padahal kita mampu mengisi kekosongan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidup kita. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin cara yang ditempuh oleh sebagian orang keliru. Jadi begitu dia mengumpulkan dalam sekian tahun, ya, siang malam, yang mungkin dalam perencanaannya itu supaya nanti pada saat sudah pensiun, itu kan, dia tidak perlu lagi untuk siang malam ini berusaha. Tapi pada saatnya sudah sampai, malah justru tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ya, katanya menikmati masa tua ya, atau masa pensiun itu kan dengan santai-santai, jalan sana, jalan sini, kada apang digawi, ongot-ongot hanya. Nah, padahal itu adalah kesempatan baik untuk kita mengumpulkan berbagai macam amal-amal untuk bekal kita itu, ya masyaallah. Jadi kalaupun misalnya kita ini nabung, maka niatnya adalah untuk supaya nanti ada waktu yang betul-betul tersedia, lebih banyak kita mengisinya dengan amal-amal ibadah kita.
Itu niatnya. Nah itu al-faraq namanya. Jadi Rasulullah SAW itu diperintahkan dalam Al-Quran, wa idza faragta fansab. Wa idza faragta fansab itu maknanya bila kamu sudah selesai mengerjakan satu tugas, maka siap-siaplah untuk melaksanakan tugas yang lain. Jadi kehidupan orang beriman itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, itu adalah orang beriman itu tidak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh membiarkan waktunya terbuang sia-sia begitu saja. Tidak boleh ada kekosongan dalam hidupnya. Begitu selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, maka dia harus sudah bersiap-siap menghadapi pekerjaan yang lain. Nah, itu prinsip di dalam Al-Quran Al-Karim, fa'idha faragta fansab, atau kaidah dalam hidup ini untuk mencapai keberuntungan. Dan itu pujian sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau memberikan contoh yang terbaik buat kita dalam menjalani dan mengisi kehidupan. Nah, ini dua ini diingatkan karena sering kali terjadi kelalaian di dua perkara ini. Walaupun nikmat itu tidak bisa dihitung, ya masalah bahas sekali. Apalagi nikmat Islam itulah nikmat yang terbesar di antara berbagai macam nikmat. Ilmu adalah juga nikmat, ya. Kita mampu berpikir dengan baik, akal berfungsi dengan baik, itu juga merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita gunakan semua itu dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberuntungan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, itu ayat menjelaskan bahwa nikmat yang paling besar, yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nah, maka Islam ini harus kita jalankan semaksimal mungkin karena disitulah kita mendapatkan keuntungan yang terbesar. Selain daripada itu, jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang memanfaatkan sehat yang diberikan Allah Ta'ala dan waktu luang yang tersedia di hadapannya adalah merupakan suatu usaha untuk mensyukuri nikmat. Tapi kalau orang menyia-nyiakannya, itu berarti kufur terhadap nikmat. Jadi hidup yang berkah itulah hidup yang memanfaatkan nikmat. Sementara hidup yang jauh dari keberkahan adalah hidup yang menyia-nyiakan nikmat. Wa qala ar-rabi, yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaihi. Hadis yang keempat tentang mujahadah. Ini hadis bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud. Bahkan menurut cerita-cerita Aisyah di sini sampai kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami bengkak dan pecah-pecah. Ya, tatafattara itu pecah-pecah. Ya, karena mungkin darah banyak ke situ ketika berdiri lama, waktu berdiri, sehingga ada berpengaruh kepada kaki yang bisa membuat kaki bengkak dan pecah-pecah itu. Faqultu lahu, lalu aku berbicara kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Artinya sampai bengkak dan pecah-pecah kaki itu. Padahal Allah telah memberikan jaminan untuk memberikan keampunan kepada engkau terhadap apa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Lalu Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Rasulullah SAW. Jawaban ini menunjukkan bahwa melakukan ibadah
atau melakukan sholat adalah Allah SWT terhadap nikmat yang diberikannya kepada kita. Jadi bersyukur itu dari lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, berarti itulah cara bersyukur kita adalah bentuk praktek. Jadi yang secara lisan adalah bentuk perbuatan. Di mana mengerjakan pada sholat itu juga tidak semata-mata sebagai menunjukkan Allah, karena dia bersyukur nikmat dari Allah. Sekian hari Rasulullah SAW segala sangka bagaimana kegiatan Rasul di rumah tangga tidak diketahui orang lain. Nah, kita bisa menginformasi dari yang lebih tahu tentang Rasulullah dan beribadah selama di rumah di malam hari sedemikian rupa. Kira-kira berapa lama tahajudnya Rasulullah sehingga kaki beliau sampai mami seperti yang ceritakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang Nabi kita bahwa beliau mujahid dalam beribadah yang luar biasa. Dan inna rabbaka a'udzu minasyaitonir rajim inna ya'lamu annaka taqulu sulusayil laili wa nisfahu wa susahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka di dalam surah Al-Muzammil. Sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui, sesungguhnya Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad SAW mengetahui kalau engkau itu, ini pujian sebenarnya. Allah menyatakan sesungguhnya Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad mengetahui kalau engkau itu bangun malam dua per tiga dan separuh dan sepertiga. Nah, ini bervariasi sebutannya, itu menunjukkan bahwa tahajud Rasulullah SAW memang bervariasi. Berapa lama beliau tahajud itu, kadang sekian lama, kadang sekian lama. Ya. Tapi di sini kita mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran Karim untuk menggambarkan bagaimana sampai batis Nabi ini bengkak-bengkak gitu kan. Sejam kira-kira bisa lah bengkak itu. Nah, 2/3 malam bayangkan. Kalau kita hitung 12 jam, ya kan? Semalam itu dari maghrib misalnya sampai subuh misalnya. Tapi tahajud itu pada mulai maghrib lah. Kalau mungkin habis isya lah gitu kan. Nah, 2/3 itu berapa? Kira-kira mulainya kalau malam 2/3 ke belakang itu adalah jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas. Jadi berapakah 2/3? Kalau kita ambil angka yang paling sedikit untuk menyebut 2/3 itu 7 jam lah. Karena kalau 6 jam itu kan separuh namanya. Jadi kalau sudah masuk 2/3 anggap 7 jam. Adalah orang sanggup berdiri 7 jam untuk melaksanakan tahajud. Kita menjelaskan seperti itu karena ada hadis Nabi SAW dari Yamah yang pernah ikut tahajud bersama Rasulullah SAW. Jika beliau ikut dengan Rasulullah SAW itu di tengah-tengah melaksanakan tahajud itu hampir dalam pikiran dia yang kurang baik, ingin berampih kenapa kalau lawasan dibaca itu surah Baqarah, surah Ali Imran, surah ini 5 juz lebih. Ya, kapan 5 juz lebih itu baru membacanya kan enggak? Tartil membaca tartil. Bahkan dikatakan oleh Sayyiduna Khuzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah itu kalau ketemu ayat yang mengenai yang menjelaskan rahmat ayat Allah berdoa. Di situ dia merahmat bila ayat yang isinya itu ancaman azab, maka berhenti sebentar situ sidin untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ibadah itu ada kalimat tasbih, beliau berhenti untuk tasbih. Ini ngarannya bahannya bacanya tartil ditambah pula berhentinya itu. Nah, jadi saja kenal itu dengan yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Kamu berdiri di malam hari 2/3 malam. Jadi kalau kita hitung minimal begitu 7 jam. Nah, kemudian separuhnya adalah kemudian sepertiganya. Ada kalanya setengah malam sama itu kali kemudian itu bahkan mujad.
Mujahadah sampai begitu. Jadi boleh orang bermujahadah sedemikian walaupun berdampak kepada seperti Nabi itu. Tapi bukan dalam rangka ngajak orang pribadi, karena masih punya kesanggupan yang tidak sama. Kalau kita merangkup silakan, ya kan silakan. Tapi jangan sampai hal itu menimbulkan malal. Malal itu artinya kebosanan. Nah, tidak mau kita itu beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian setelah itu karena bosan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah amal itu adalah amal yang terus-menerus sedikit yang dikerjakan itu. Dan demikian jam Allah. Jadi ini juga mereka sebut bahwa bersyukur itu adalah justru akan betul-betul rasanya nikmat yang baik berupa ibadah ya pun amal soleh itu. Apalagi buat abdan syakura. Demikian jam Allah untuk penjelasan beberapa hadis yang berkaitan dengan mujahadah. Masih ada hadis-hadis yang lain tentang mujahadah ini. Mungkin kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, terima kasih guru nih ulun anak betakun kayak apa kiat kita supaya kita beribadah itu makin meningkat. Kadang-kadang kan iman kita kan turun naik guru. Ya itu aja guru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana supaya dari waktu ke waktu terus meningkat. Nah, begini ya Allah. Kalau turun naik itu satu hal yang biasa dalam kehidupan kita itu. Karena kita hidup pasti menghadapi situasi yang berbeda-beda. Situasi yang berbeda-beda. Ada kalanya saat itu awak kita keuyuhan karena apa gitu kan. Sehingga bisa dimaklumi semangat kita pada saat itu dalam beribadah mungkin berbeda dengan semangat kita dalam kondisi yang lain. Nah ini itu juga pernah dikeluhkan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban Nabi lah sa'ah. Sa'ah itu artinya ada saatnya memang kita bisa semangat kata Rasulullah, ada saatnya kita memang bisa kurang semangat. Nah, jadi sahabat itu mengeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang juga mungkin menjadi keluhan kita. Kenapa sewaktu-waktu semangat itu hilang gitu kan? Sewaktu-waktu tinggi semangatnya. Nabi menyatakan kalau di dalam hidup itu memang ada saatnya orang semangat, ada saatnya orang turun semangatnya. Tapi Nabi tidak merincikan apa penyebabnya. Tapi itu memang ada satu hal yang biasa, alami begitu kan, dialami oleh kita. Jadi kita tidak harus merasa terlalu bersalah gitu kan bila sewaktu-waktu itu kita kelihatannya kurang bersemangat. Tapi ada beberapa cara yang bisa membantu kita untuk mengatasi jangan sampai
hilang semangat itu lalu kemudian hilang usaha sama sekali. Ya. Di antaranya adalah memvariasikan ibadah. Jadi ibadah itu jangan melulu itu saja. Karena ada saatnya kalau orang melulu itu saja, itu yang bisa menyebabkan kebosanan. Makanya Allah berfirman, di antaranya ini juga bisa menjadi sebagai dasar dalam kenapa ibadah yang disediakan kepada kita itu bervariasi. Untuk dijadikan sebagai pilihan-pilihan buat kita. Ada saatnya di kondisi yang seperti ini tepat ini, seperti ini yang dilakukan. Ada kalanya di kondisi yang seperti itu, ini yang tepat. Nah, misalnya nang tuha-tuha, nang pina kada tapi kawa bergerak banyak, itu zikir paling tepat. Memperbanyak sih zikir. Jangan suruh sih dan tahajud nang kayak nang anom-anom berjam-jam bamanya. Nah, itu kada cocok. Jadi adanya bervariasi dalam beribadah itu disediakan banyak ya pilihan-pilihan dalam beribadah itu sebenarnya adalah untuk supaya kita bisa terus-menerus mengumpulkan kebaikan melalui ibadah dalam berbagai kesempatan. Tidak harus kemudian karena turun semangat lalu kemudian kita sia-siakan kesempatan untuk jadi ada ibadah yang ringan, kan ada ibadah yang di atas dari yang ringan, ada yang berat. Itu disesuaikan dengan situasi dan keadaannya masing-masing. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Nah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu menggambarkan tentang perbedaan situasi. Kadang berdiri, ya kan? Kadang duduk, kadang berbaring. Orang kalau ingin beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa dia dalam berbagai situasi. Ada kalanya di waktu berdiri bisa, artinya ada bentuk pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam bentuk beraktivitas berdiri. Ada pekerjaan ibadah yang hanya dengan cara duduk tidak harus berdiri, itu kan. Ada ibadah yang bahkan dalam keadaan kita posisi berbaring pun ada yang bisa menggantikan yang tidak bisa dilakukan di waktu duduk atau di waktu berdiri. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan ibadah-ibadah yang bervariasi itu. Nah, kemudian yang kedua, yang misalnya adalah lingkungan pergaulan kita. Jadi lingkungan pergaulan kita itu sangat mempengaruhi terhadap turun dan naiknya semangat kita dalam beribadah. Kalau kita kumpul dengan orang yang semangat ibadah, maka kita akan tertular semangat ibadahnya itu. Dan kalau kita kumpul dengan orang yang malas-malas ibadah, kita pun akan ikut malas. Ya, kita akan ingat mas. Di dalam surah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah kamu untuk berada bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi maupun di waktu petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk bersabar. Bersabar itu artinya ya berniat kuatlah untuk berada di lingkungan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita untuk beribadah. Kadang-kadang ada juga orang yang ya merasa tidak nyaman dekat dengan orang yang rajin beribadah. Nah, ini ya Allah harus diatasi, jangan sampai kita merasa tidak nyaman gitu kan. Berusahalah kita kalau ingin kita bisa terus meningkat atau setidak-tidaknya memelihara menjaga ibadah kita yang ada itu. Kemudian faktor lain yang juga mungkin bisa membuat itu turun naik adalah faktor sebenarnya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu pasti berpengaruh ya misalnya kepada dosa itu ya. Dosa itu berdampak. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu berdampak. Terutama seriusnya adalah kepada ibadah kita itu berdampak. Jadi semakin kita memperhatikan usaha kita menjauhi kemaksiatan, itu insya Allah juga akan terpelihara rasa senang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa di antaranya yang dapat ulun sampaikan, tapi dengan ilmu kita bisa mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ibadah-ibadah
apa saja yang sekian banyak itu yang bisa menjadi pilihan-pilihan kita di dalam kita mengisi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kita menilai bahwa ibadah kita turun naik itu melalui hanya satu macam, dua macam ibadah. Enggak. Jadi kalaupun misalnya ibadah yang kita anggap tadi itu mulai menurun, ya tidak bisa dikatakan menurun kalau tergantikan dengan bentuk ibadah yang lain. Nah, itu kan. Jadi bisa saja di apa jurang toh di dirasok-rasok lah gitu ibadah-ibadah yang lain itu. Nah, demikian mungkin apa yang dapat ulun sampaikan untuk menjelaskan pertanyaan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma allimna ta'wil wa hawlika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.